Bismillah, berikut materi hukum mewaris chapter 2C berkaitan dengan bagian masing-masing ahli waris dan ada juga latihan soal serta kuis di dalamnya. Selamat mengikuti. Dalam 2/3. Nah, sekarang ringkasan mewaris kita lanjutkan ya. Nah, dilihat dari kadar bagiannya ada zawul furud dan ada asobah ya. Zawul furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah Allah tetapkan di Al-Quran. Ada yang dapat 2/3. Masih ingat tadi siapa saja? Ada yang bagian 1/3, 1/6, setengah, 1/4, dan 1/8. Ya, kemudian asobah ada 3 macam: asobah binafsi, asobah bighoir, dan asobah ma'al ghoir. Asobah binafsi ada 12, asobah bighoir ada 4. Ya. Nah, berikutnya ada hijab dan mahjub. Apa itu hijab dan mahjub? Ya. Hijab adalah ahli waris yang menjadi sebab seseorang tertutup memperoleh harta waris. Kita ingat ya, kalau perempuan itu pakai hijab berarti menutup ya, menutup dirinya sehingga orang lain tidak bisa melihat apa ya di balik hijab tersebut. Misalnya kepala dihijab, maka yang lain tidak bisa melihat ya yang ada di balik kerudung tersebut. Hijab itu kerudung ya. Kalau mahjub itu yang ketutup ya, ya yang menjadi objek ya, yang ketutup, subjeknya hijab ya. Nah, hijab dan mahjub ya itu ada dalam pembahasan ilmu pembagian harta waris ini dengan macam-macam ya, ada hijab nukson, ada hijab hirman ya. Apa itu hijab nukson? Hijab nukson itu ya seseorang yang menjadi penutup bagi ahli waris lain sekedar mengurangi. Kalau hijab hirman ini benar-benar menutup sehingga menutup kemungkinan ya saudara yang lain memperoleh harta waris. Kita lihat contohnya. Misalnya ada seseorang yang meninggal. Kakek statusnya bisa tertutup dengan ayah yang masih hidup. Maka ayah atau bapak ya adalah ahli waris utama yang dia menjadi ya anggota keluarga yang berhak mendapatkan harta waris dari yang meninggal ya. Maka status dia menjadi hijab bagi kakek. Kakek mahjub oleh ayah. Bisa dipahami ya. Nenek juga bisa tertutup oleh ibu jika ibu masih hidup, ya kan? Maka ibu statusnya menjadi hijab bagi nenek atau nenek mahjub dengan adanya ibu. Begitu juga cucu laki-laki. Dia akan tertutup peluang memperoleh harta waris jika ada anak laki-laki. Begitu juga cucu perempuan dari anak laki-laki akan tertutup dengan adanya anak perempuan. Begitu juga saudara kandung ya akan bisa menutup ya oleh saudara kandung yang sebapak dan seterusnya ya. Saling menutup ya. Keponakan akan tertutup oleh saudara kandung ya. Paman pun juga demikian ya, bisa tertutup ya. Sepupu juga demikian. Nah, contohnya ini ya dan seterusnya kalian bisa pahami ya. Misalnya itu nomor 8 dan 9. Nomor 8, siapa itu nomor 8? Saudara kandung yaitu bisa menutup ya oleh nomor 2, 4, 6. Nah, saudara kandung itu bisa tertutup jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki ya. Dan seterusnya. Ini sudah disesuaikan dengan hukum-hukum yang ada. Kalau sekedar mengurangi siapa itu? Ya. Misalnya nih, contohnya istri. Istri kan jatahnya 1/4 dan 1/8. Ya. Namun jika ada anak, istri terkurangi jatahnya. Ya. Harusnya 1/4
Ya, jika tidak ada anak, namun disebabkan ada anak jadi 1/8. Bapak Ibu juga demikian ya. Contohnya 1/3 kalau nggak ada anak. Tapi kalau ada anak jadi 1/6. Begitu seterusnya. Nah, ini bagannya siapa yang nutup, siapa yang ditutup ya. Mahjub itu yang ditutup. Misalnya nih kakek atau nenek, siapa yang menutup? Yaitu bapak atau ibu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, siapa yang nutup? Ya, adalah anak laki-laki. Maka anak laki-laki statusnya menjadi hijab bagi cucu laki-laki. Saudara kandung laki-laki atau perempuan, siapa yang nutup? Ya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus bapak. Nah, bapak punya peluang menutup saudara kandung. Ya, dan ini seterusnya. Silakan bisa dibaca. Anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, siapa yang nutup, saudara laki-laki sebapak yang sekandung ya, dan seterusnya. Ya, silakan kalian bisa pahami nanti di sini. Nah, sekarang kita masuk ke kasus. Nah, apa kasusnya? Bila ada seorang yang wafat dengan meninggalkan sejumlah harta, hartanya nggak disebutin, ya. Adapun ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang bapak, seorang ibu, seorang kakek, seorang paman, seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Berapa bagian masing-masing dan bagaimana status mereka sebagai apa saja. Nah, kita identifikasi ini ya. Mana zawul furudnya, ya, mana asobahnya, dan berapa bagiannya masing-masing. Adakah yang dapat setengah, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Mari kita bahas berikutnya. Nah, coba kita lihat ya. Ada orang yang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta ya. Ada muaris, ada maurusnya. Terus warisnya siapa aja? Itu dirinci. Bapak, ibu, kakek, paman, istri, 2 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Baiknya digambar ya bagannya, silakan. Ini yang berarti yang meninggal karena meninggalkan seorang istri berarti diketahui suaminya yang meninggal. Ada istri, ada bapak, ibu, ada anak laki-laki. Coba kita lihat. Berarti di keluarga inti ada ini ya. Nah, coba lihat. Maka zawul furudnya udah ketahuan ya yang di atas anak ya. Maka ibu kalau ada anak jelas dapat 1/6. Bapak berapa? Juga 1/6 karena adanya anak. Istri karena ada anak jatahnya 1/8 ya. Terus gimana ya? Jatah untuk anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki statusnya sebagai asabah binafsi, anak perempuan sebagai asabah bi ghair ya. Jatahnya anak laki-laki itu ya 2, anak perempuan jatahnya 1. Iya, ini anaknya nyusul ya, karena 2 anak laki-laki yang ragil ini. Ya, meskipun baru lahir, ya dia dapat bagian juga. Berapa? Bagiannya 2. Karena diketahui 2 orang anak laki-laki. Bagaimana status kakek? Kakek mahjub oleh siapa? Oleh bapak. Bapak menjadi hijab bagi kakek. Paman bagaimana? Paman mahjub, ya karena ada anak, karena ada bapak, ya maka paman itu statusnya tertutup. Siapa yang nutupi itu semua? Ya, bapak, anak laki-laki, ya demikian. Coba lihat di kasus kedua. Kasus kedua ini sudah ada hartanya. Coba dibaca. Seorang wafat meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang paman dari ayah, dan seorang nenek dari ibu, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Harta yang ia tinggalkan 300 juta, punya hutang 600 juta. Pertanyaannya, bagaimanakah cara pembagian harta warisannya? Berapa bagian masing-masing ahli waris? Maka mari kita kerjakan. Ya. Jawabnya, dilihat dulu berapa hartanya. Ya. Lalu kemudian harta yang tersisa setelah dikurangi berapa.
Ya, 300 juta dikurangi 60 juta. Nah, itulah nanti yang akan dibagi. Ya, baik. Ini kasus yang kedua tadi, ya. 300 juta dikurangi 60, 240 juta. Itulah bagian yang akan dibagi nanti. Sekarang kita lihat ada bapak, ibu, ada istri, ada anak laki-laki, anak perempuan, keluarga inti semua berarti ini, ya. Terus bagaimana nasib paman? Karena intinya sudah terpenuhi, paman mahjub. Nenek juga gimana? Nenek dari ibu harusnya dapat, tapi karena ibu hidup, maka nenek nggak dapat. Maka kita lihat garis kuning ke atas berarti zawul furud, kita hitung lebih dahulu, asobah belakangan. Berapa bagian ibu? 1/6. Karena ada anak. Nah, ini bapak mana? Oh, bapak nggak dibicarakan, maka bapaknya kosong. Ya. Nah, kalau bapak nggak ada, paman dapat nggak? Ya tentu tidak, karena tertutup oleh anak laki-laki. Ya. Istri berapa? 1/8. Ya. Terus anak laki-laki statusnya sebagai asobah binafsi, anak perempuan sebagai asobah bigoir, dapat 2/1. Ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya. Nah, ini paman. Paman juga tertutup, ya. Nenek juga tertutup di luar keluarga inti, ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan, ya, harta warisnya 1/6 dikali 240 juta, maka bagian ibu 40 juta. Bagian istri 1/8 dikali 240 juta, 30 juta. Kemudian dikurangkan, ya, hingga yang tersisa tinggal 170 juta. Nah, uang sisa ini, harta sisa ini untuk siapa? Yaitu untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana cara ngitungnya? Anak laki-laki bagiannya 2, anak perempuan 1. Makanya kalau dihitung semua, pembaginya jadi 3, 2 tambah 1. Maka jatah anak laki-laki 2/3 dikali sisa 170 juta. Maka bagian anak laki-laki 113 juta. Adapun anak perempuan 1/3. Dari mana itu? Anak perempuan kan bagiannya 1. Ditambahkan dengan yang laki-laki kan 3 tadi. 1/3 dikali 170 juta. Jadi anak perempuan bagiannya 57 juta. Jika ini dijumlah semua, maka total 240 juta. Selesai pembagian harta waris. Mudah kan? Alhamdulillah. Nah, atau cara yang menggunakan tabel-tabel juga kalian bisa lakukan seperti ini. Dengan memberikan keterangan status istri, status ibu, paman, ya dia mahjub, ada anak laki-laki, nenek mahjub, ada ibu, ya. Berapa bagian untuk anak laki-laki, anak perempuan, demikian. Ya. Sama dengan pembagian seperti menggunakan bagian di depan tadi. Nah, kasus ketiga, ya, seorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, bapak, seorang ibu, dan seterusnya. Nah, bagaimana pembagian harta warisnya? Silahkan kalian bisa kerjakan di rumah, ya. Nah, kerjakan ini di rumah, foto hasilnya kirimkan untuk nilai tugas dari materi, ya, fikih mawaris ini, ya. Tenggatnya kapan? Sepekan. Kita ketemu lagi pekan depan, maksimal H-1 segera kirimkan, ya, tugas kalian, ya. Baik, demikian chapter yang kedua ini. Selamat belajar, sampai jumpa dan sukses selalu. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar atau silahkan WA di grup atau japri ke Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu pada chapter 3 pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.